Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih ya, harus tetap semangat. Karena saat ini kita sudah masuk pada sesi debat antar kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gita Maharani. Selama beberapa menit ke depan, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan mengarahkan jalannya debat kali ini. Untuk sesi debat pertama akan dilakukan oleh tim 1 sebagai tim pro dan tim 2 sebagai tim kontra. Adapun tema yang akan diperdebatkan yaitu mengikuti kuliah dari awal sampai akhir tapi lupa absen online. Untuk argumen pertama akan disampaikan oleh tim kontra. Bagaimana kedua tim? Apakah sudah siap? Apabila sudah siap, silahkan anggukan kepalanya. Oke, sudah siap ya. Lalu untuk tim timer, apakah sudah siap? Nah, oke, tim timer sudah siap. Karena sudah siap, 1 menit pertama dimulai dari sekarang. Baik, saya selaku tim kontra tidak setuju dengan mosi tersebut. Kenapa? Karena lupa presensi itu murni keteledoran dari diri mahasiswa itu sendiri. Karena kita semua sudah tahu bahwa jadwal perkuliahan itu sudah dibagikan sejak awal sebelum kita memulai perkuliahan. Otomatis semua mahasiswa itu sudah tahu kapan seharusnya kita melakukan atau mengisi presensi. Jadi seharusnya lebih didahulukan presensi sebelum masuk ke dalam ruang perkuliahan. Apalagi presensi itu juga termasuk ke dalam penilaian. Kenapa? Karena ada beberapa dosen yang menerapkan sistem di mana apabila mahasiswa tidak melakukan presensi sebanyak 3 kali atau lebih, atau misalkan tanpa keterangan, maka mahasiswa tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Maka dari itu jadi lupa presensi murni dari keteledoran mahasiswa itu sendiri. Benar jika presensi harus diisi oleh seluruh mahasiswa, namun mungkin ada beberapa dosen yang lupa menaruh presensi sebelum perkuliahan. Malah ada yang menaruh kadang di pertengahan atau bahkan di akhir. Nah, jika ditaruh ketika di pertengahan kegiatan, bagaimana mahasiswa mau presensi jika mahasiswa sudah terlanjur fokus ke perkuliahan? Dan lagi tidak dipungkiri, jaringan kadang tidak mendukung ketika perkuliahan sambil membuka laman Simari. Sebaliknya, jika di akhir perkuliahan, kemungkinan besar mahasiswa ada yang sudah memasuki mata kuliah berikutnya atau sibuk dengan kegiatan organisasi ataupun kegiatan lainnya yang mengakibatkan kelupaan presensi tersebut terjadi. Ya, saya kurang setuju dengan Saudari Marsapa dan saya mendukung pendapat dari Saudari Rosita, yaitu benar bahwa mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita setujui bersama. Jika dipikirkan secara logis, hal dasar saja, misalkan seperti presensi dilupakan, bagaimana bisa mengikuti mata kuliah. Jadi seharusnya mahasiswa sebagai tanda kesiapannya dalam melakukan perkuliahan harus selalu mengecek presensi sebelum jadwal mata kuliah. Dan juga jangan lupa untuk melihat grup WhatsApp kelas atau mata kuliah masing-masing. Karena pastinya jika ada presensi yang dimunculkan oleh dosen itu pasti selalu ada yang mengecek dan mengabarkan di grup WhatsApp. Dan apabila dosen tidak menaruh presensi sebelum mata kuliah, maka seharusnya mahasiswa jangan berdiam diri. Seharusnya diingatkan dosennya, ditanyakan di awal perkuliahan. Saya tidak sependapat dengan Saudari Arnita, di mana masih saja terdapat dosen yang memunculkan presensi online tidak pada waktu perkuliahannya, bahkan sangat melenceng dari jadwal perkuliahannya. Bagaimana mungkin kami sebagai mahasiswa mengetahui hal tersebut untuk mengisi presensi yang sejatinya tidak ada jam pelajaran atau tidak ada perkuliahan pada waktu saat itu. Mengenai teman yang mengingatkan
presensi online itu, apakah kami sebagai mahasiswa selalu mencek HP selama 24 jam? Tentunya tidak. Kami juga ada kesibukan lain. Selanjutnya mengenai kewajiban kami mengenai perkuliahan itu, dan apakah kehadiran dari seorang mahasiswa itu hanya dilihat dari kehadiran presensi online saja? Tentunya tidak, bukan. Kami juga mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Namun, apakah dengan tidak mengisi presensi online kami dianggap tidak hadir? Ya, memang benar apa yang dikatakan saudari Aulia tadi, bahwa kehadiran tidak hanya dilihat dari presensi online saja. Tapi secara logika, bagaimana cara dosen mengetahui kehadiran Anda jika Anda saja tidak mengisi presensi secara online? Karena tidak semua dosen dapat mengecek kehadiran mahasiswa yang hadir satu persatu saat itu. Selain itu, dosen pastinya juga fokus pada materi yang ingin disampaikan. Bahkan ada beberapa dosen yang menetapkan aturan saat kontrak perkuliahan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan presensi online itu tetap dianggap tidak hadir, meskipun mengikuti kelas online dari awal hingga akhir perkuliahan. Perihal ingat atau tidak, sekarang teknologi sudah semakin canggih. Semua orang menggunakan smartphone. Di sana ada aplikasi yang bernama Alarm. Gunakan aplikasi tersebut dengan baik untuk mencatat jadwal presensi sesuai dengan hari dan jam mata kuliah. Masa cuma HP-nya saja yang smart? Menurut saya, presensi suatu hal yang harus, tapi bukan berarti wajib. Jadi kalau sebagai mahasiswa kelupaan mengisi presensi itu hal yang biasa ditoleransi. Yang jadi sorotan di sini, apakah dia mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir atau hanya setengah perkuliahan atau di awal saja. Kalau dia absensi, Ya, terima kasih. Saya dari tim kontra ingin menyanggah dan bertegas bahwa presensi sejatinya dibuat sesuai ketentuan dan sebagai penanda kehadiran dan juga menjadi sarana yang mempermudah dosen untuk mengetahui siapa yang hadir pada perkuliahan tersebut. Terkait situs SIMAR yang error atau kendala jaringan dari pihak mahasiswa terkait, jika ada jaringan bisa saja meminta tolong kepada rekan untuk mempresensikan berkaitan dan berikan juga penjelasan pada rekan tersebut bahwasanya jaringan di tempat kalian pun memang suka tiba-tiba hilang. Dan juga mau tidak mau jika kita sudah kuliah dan menjadi mahasiswa, kita semestinya mengusahakan bagaimana caranya agar jaringan kita bisa ada dan kita bisa tetap mengikuti kuliah. Kita tidak bisa terus-terusan tidak kuliah atau tidak presensi hanya karena persoalan jaringan, kecuali dalam keadaan jaringan gangguan secara nasional. Cukup. Ya, saya di sini sangat tidak setuju dengan Saudara Indah karena menurut saya untuk apa kita meminta bantuan teman untuk presensi karena kita di sini yang kuliah gitu loh, bukan teman. Dan juga jika kita minta bantuan teman berarti kita memberi password SIMARI kita dong kepada teman kita. Itu kan suatu hal yang privasi untuk kita perkuliahan seperti itu. Lalu juga setiap dosen kan punya sesi foto bersama. Nah, itu kan juga sebagai arsip dosen. Nah, jadi dosen bisa melihat siapa saja yang tidak absen. Dosen bisa melihat dari foto-foto tersebut seperti itu. Dan juga presensi itu tidak hal yang wajib gitu loh. Untuk apa kita presensi jika kita tidak mengikuti perkuliahan? Jadi kalau kita sudah presensi tapi tidak memasuki room Zoom kan sama saja percuma seperti itu. Iya, saya Alifa dari tim kontra. Jadi dapat disimpulkan dari tim kontra adalah bahwa presensi di sini merupakan bagian perkuliahan juga. Jadi
tidak ada alasan untuk yang kayak lupa itu. Banyak cara dalam hal untuk melakukan presensi. Misalnya seperti yang disebutkan dalam tim saya, seperti minta dipresensikan sama teman ketika kendala jaringan. Terus juga itu merupakan hal yang emang sudah kewajiban kita, kayak itu udah bagian dari kontrak perkuliahan yang kita lakukan di awal perkuliahan. Dan itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan walaupun itu hal-hal yang kecil gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi saya simpulkan dari sebagai bagian yang pro dalam topik ini ialah presensi yang telat semestinya dapat ditoleransi, mengingat karena kita mahasiswa juga berhadir dari awal sampai akhir perkuliahan. Ada banyak hal yang kiranya menurut kami bisa ditoleransi, seperti adanya gangguan sinyal, situs Mari yang error, dosen yang meletakkan jam presensi tidak tepat waktu, maupun rentang presensi yang sempit hingga melenceng dari jadwal. Padahal bisa saja mahasiswa yang hanya mengisi presensi online setelah itu tidak mengikuti perkuliahan di Zoom maupun media lainnya. Intisari yang kami argumenkan ialah kehadiran online mahasiswa tidak hanya dapat dipatok atau dilihat dari presensinya saja. Lalu mahasiswa tersebut dianggap tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Solusi yang kami tawarkan ialah dosen kiranya dapat memberikan waktu khusus saat perkuliahan tersebut untuk mengisi presensi semua mahasiswa tersebut agar menghindari terjadinya absen. Sekian dari kesimpulan kami. Oke, nah itu tadi hasil debat dari kedua kelompok. Demikian sesi debat pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, karena sudah berakhir sesi debat pada kali ini, saya selaku moderator menutup sesi debat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.